Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas video pembelajaran tentang konseling individual. Tujuannya tidak lain adalah agar kalian mampu mempraktekkan konseling individual. Mari kita mulai. Jadi konseling individual, nah ini di dalam P2BK merupakan proses interaktif yang dicirikan dengan hubungan yang unik, timbal balik antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli yang mengarah kepada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi hidup dan keterampilan membuat keputusan, sehingga akhirnya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap BK atau konseling bahwa konseling itu adalah ajangnya curhat, bahwa konseling itu adalah berfokus pada si konselor. Jadi tidak seperti itu. Jadi di sini kita akhirnya membantu si konseling agar dia mampu mandiri menemukan masalahnya dan mampu menyelesaikan masalahnya. Sehingga harus ada keterampilan yang dimiliki oleh konselor. Ya, jadi konseling, nah ini tidak lain di dalam proses konseling, ada yang dia itu datang sendiri. Dia tahu kalau kita itu adalah sebagai konselor, mampu menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua juga ada konseling yang itu diundang. Sebagaimana yang mungkin kalian pernah memahami baik itu di sekolah tingkat SMP maupun SMA, ada peserta didik yang itu dipanggil atau diundang. Entah itu terkait dengan dia berprestasi atau sebaliknya, dia perlu diselesaikan masalah yang ada pada dirinya. Jadi ada dua poin, baik yang dia datang sendiri, rela, atau bersengaja, atau yang diundang. Nah, apa saja sih tahapan konseling? Nah, ini tentu di dalam proses konseling itu ada tahap awal konseling, ada tahap pertengahan atau inti, kemudian ada tahap akhir. Nah, di tahap awal inilah kita mendefinisikan masalah, kemudian di tahap pertengahan ada tahap kerja, kemudian di tahap akhir ada tahap tindakan. Nah, jadi di dalam proses konseling kita perlu memahami bahwa ketika dilaksanakan konseling ini adalah proses konseling yang mana sebelumnya si konselor itu sudah punya data awal atau need assessment, analisis kebutuhan, baik dari wawancara atau data-data yang memang sudah dimiliki oleh si konselor. Boleh jadi pertama kali datang si konselor ini bilang kepada konselor, saya mau konseling, tapi karena pertemuan pertama di dalam proses atau pertemuan pertama itu boleh jadi masih net assessment. Jadi wawancara yang dilakukan itu memang dalam rangka menggali permasalahan karena ada waktu efektif di dalam proses konseling. Sehingga secara profesional si konselor dan si konsel ini bisa menyepakati kapan waktu untuk mereka melakukan proses konseling karena setelah pertemuan pertama untuk net assessment atau sebelumnya sudah ada informasi dari si konseli, maka si konselor itu perlu memahami. Jadi perlu di balik laptop bagaimana kedepannya di dalam proses konseling, teknik atau pendekatan apa di dalam menyelesaikan masalahnya si konseling. Nah, ini yang perlu dipahami oleh si konselor. Ya, akhirnya kita memahami bahwa kegiatan konseling tidak akan berjalan tanpa keterampilan. Menguasai keterampilan diperlukan praktek yang terus-menerus. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir untuk latihan belajar baik di depan cermin atau kita ajak orang terdekat di sekitar kita untuk menjadi konseli. Karena di dalam praktek konseling, nah ini pada dasarnya ada pendekatan. Nah, sehingga konseling individual ini, nah kita harus menguasai teknik dasar atau basic skill. Nah ini yang nanti akhirnya include selalu ada di dalam proses konseling basic skill ini pendekatan apapun yang digunakan di dalam proses konseling. Konseling, nah ini harus ada keterampilan dasar yang paling penting yaitu adalah attending. Nah, di mana attending ini adalah penerimaan terhadap si konseli. Jadi baik verbal kita, non verbal kita di dalam menyambut si konseli karena si konseli akhirnya merasa yakin bahwa kita adalah konselor yang menerima kedatangan si konselor tersebut. Misalnya dari sisi kita menyampaikan selamat datang Yaser, nah silahkan duduk. Nah kemudian kita bisa menanyakan percakapan netral atau pertanyaan netral, misalnya bagaimana kabarnya, sudah makan atau belum. Baru kita sampaikan beberapa tahapan awal yang memang biasanya itu sering terlupakan oleh konselor, yaitu tidak lain berkenaan dengan kontrak konseling. Dan kita perlu menyamakan persepsi, misalnya dengan kalimat, oh ya, Yaser di sini
Pian atau kamu sebagai psikonseli dan saya di sini sebagai konselor, kita akan melaksanakan proses konseling, nah kurang lebih selama 45 menit atau selama 50 menit. Nah kira-kira Yasser bisa mengikuti. Nah, kemudian kita juga bisa menanyakan apakah Yasser sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling. Itu jawabannya boleh jadi bisa atau tidak. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa, nah di sini kita akan melaksanakan proses konseling, yang mana di dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Nah, dua di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Sehingga di sini Yasser silahkan sampaikan apapun yang dipikirkan, dirasakan, nah diungkapkan saja karena di dalam proses konseling akan dijaga kerahasiaannya. Dan di dalam proses konseling juga ada asas keterbukaannya. Nah, sehingga di sini ketika Yasser menyampaikan permasalahan termasuk juga apapun yang dipikirkan oleh Yasser, harapannya kita bisa menemukan jalan keluar, titik temu di dalam penyelesaian masalah yang Yasser rasakan. Karena dengan keterbukaan itu akan sangat membantu dalam proses konseling ini. Nah, itu di awal proses konseling yang harus disampaikan oleh konselor. Nah, ini tidak lain bagian dari attending, dari penerimaan awal verbal dan verbal, anggukan mimik wajah kita juga kita perlihatkan, kemudian tidak langsung ke pertanyaan, tapi di sana ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Jadi kita bisa melihat apakah si konsel ini sudah siap atau belum. Nah, dia kan baru duduk, kemudian ada percakapan netral atau raport yang kita berikan. Nah, kemudian kita sepakati waktu, kita jelaskan juga posisi dia sebagai konselor dan kita konselor, kemudian kita lanjut kepada tahapan proses konseling itu sendiri. Dan yang paling penting tadi juga ada asas sebagai penguat lah di dalam proses konseling. Nah, kemudian baru ketika kita tahap peralihan, apakah Yasser sudah siap ke dalam proses konseling? Nah, kan dia pasti dengan anggukan atau menjawab siap. Nah, baru di sana kita persilahkan untuk konseling menyampaikan masalahnya. Nah, ini juga yang paling penting. Harus ada empati. Jadi empati itu ada empati primer dan ada empati tingkat tinggi. Nah, jadi empati ini tidak lain dalam bentuk kita merasakan apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh si konseli. Jadi kalau empati yang biasa saya bisa memahami apa yang Yasser rasakan atau Yasser ucapkan. Tapi yang lebih mendalam itu pada titik kita pun juga pernah mengalami hal yang sama, atau kalaupun tidak kita boleh jadi teman atau keluarga kita juga pernah mengalami hal yang sama. Misalnya setelah masalah konsel yang sudah disampaikan, nah kita bisa menyampaikan, oh iya saya pun ikut prihatin, saya bisa merasakan apa yang Yasser rasakan. Saya pun juga dulu pernah di posisi sebagaimana yang Yasser ungkapkan, kalau saya bla 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 dan seterusnya. Kemudian juga ada refleksi perasaan, jadi pantulan. Jadi setelah si konseling menyampaikan, nah ini kita bisa memantulkan, menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh si konseling. Kemudian yang paling penting juga di dalam proses konseling ini harus ada eksplorasi. Kita bisa menggali lebih jauh terkait dengan kerunyaman atau masalah apa yang dirasakan oleh konseling, sehingga akhirnya semakin terbuka arah pembicaraan dalam menuju tujuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseling. Menangkap pesan utama, nah ini mungkin bisa dipahami ketika boleh jadi berbagai masalah yang diungkapkan atau hal yang disampaikan, kita bisa menangkap ide pokok apa yang si konselor sampaikan. Itu dalam rangka penguatan. Apakah yang kita konselor dapatkan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si konselor. Pertanyaan terbuka, nah ini boleh jadi tadi di awal di bagian attending itu sudah muncul, atau dalam rangka eksplorasi itu juga boleh jadi perlu pertanyaan terbuka. Kemudian juga mendefinisikan masalah kalau diperlukan. Nah, dorongan minimal ini tentu muncul di dalam proses konseling dengan oh iya seterusnya, kemudian lalu, nah itu bisa disampaikan di dalam tahap awal konseling. Ini semoga bisa dipraktekkan. Ya, kemudian kita masuk ke tahap pertengahan konseling. Nah, setelah tahap basic skill di awal itu muncul, setelah konseling menyampaikan masalahnya, ada empati dan beberapa hal yang muncul. Nah, di tahap pertengahan boleh jadi pada kondisi yang memang konseling itu kesulitan untuk menyampaikan atau mengambil langkah di dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kita di sini bisa mengarahkan, memimpin, memfokuskan. Nah, jadi baik itu lead, kemudian juga memfokuskan, boleh jadi juga mendorong, ini yang mana bentuknya itu bisa dengan
pernyataan atau pertanyaan yang menuju kepada solusi yang diinginkan. Karena boleh jadi ada beberapa kondisi yang memang konseling itu dia menyampaikan beberapa hal yang tidak ada kaitannya di dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kita kembali arahkan. Nah, tadi di awal Yasir sudah menyampaikan bahwa hal yang menjadi problem itu adalah, nah ini apa yang nanti yang dibahas atau apa yang sebelumnya sudah disepakati di awal itu bisa dimunculkan. Jadi baik memimpin, memfokuskan, termasuk juga mendorong. Nah, ini sporting. Jadi boleh jadi sebenarnya sudah sesuai apa yang disampaikan oleh si konseli. Nah, kita bisa mengapresiasi, oh ya sudah tepat apa yang Yasir ambil langkah tersebut bisa saja digunakan. Nah, kemudian bisa kita berikan dorongan lagi, misalnya jadi kira-kira apa langkah lain nah yang perlu dilakukan di dalam permasalahan apa yang dibahas dalam proses konseling itu tersebut. Nah, kemudian berikutnya konfrontasi. Nah, boleh jadi ada kondisi yang mana sebenarnya konsel itu tidak baik-baik saja, tapi dia menunjukkan seolah-olah sudah baik. Nah, ini jadi ada perbedaan antara mimik wajah dengan verbal atau sebaliknya. Sehingga di sini perlu ada kemampuan bagi si konselor. Nah, misalnya Yasir menyampaikan kalau sekarang kondisinya sedang baik-baik saja, tapi saya lihat ada hal yang masih mengganjal. Nah, coba utarakan. Nah, itu salah satu kalimat di dalam melakukan konfrontasi. Nah, kemudian berkenaan dengan memberikan informasi, memberikan nasihat di dalam proses konseling. Nah, itu sebenarnya hanya kalau diminta. Nah, jadi hindari hal ini karena nanti akhirnya yang tujuan konseling itu adalah berfokus pada konseling, malah akhirnya berfokus pada si konselor. Nah, yang itu yang nanti akhirnya menyebabkan terjadi kesalahpahaman bahwa konseling itu adalah pemberian informasi, konseling itu adalah pemberian nasihat. Padahal konseling adalah proses memandirikan si konseli. Nah, sehingga akhirnya si konseli itu dia mampu menemukan masalahnya dan mampu memecahkan masalahnya dengan eksplorasi atau bentuk pertanyaan pancingan yang itu memberikan kesempatan si konseli untuk dia mampu memikirkan, memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, makanya juga di dalam proses pertengahan ini juga beberapa kali muncul pertanyaan terbuka. Nah, dan juga yang diperlukan di dalam proses konseling ini adalah menyimpulkan sementara. Jadi konselor itu memberikan kesempatan kepada si konseling. Nah, setelah proses konseling ini berlangsung, kita sudah bahas tadi ada beberapa tahapan atau langkah yang Yasir akan ambil ke depan. Nah, kira-kira Yasir bisa menyimpulkan sementara ini apa yang akan Yasir lakukan setelah selesai proses konseling ini. Jadi ini langkah atau tahapan basic skill yang muncul di dalam tahap pertengahan. Jadi baik di tahap awal maupun tahap pertengahan boleh jadi ada beberapa teknik yang tidak muncul. Nah, ini jadi misalnya memimpin, memfokuskan, mendorong, termasuk memberikan informasi, memberikan nasihat. Nah, jadi harus kita lihat bagaimana situasi yang pas dalam proses konseling. Jadi selama kita bisa mengeksplorasi, memberikan pertanyaan terbuka yang arahnya itu tidak lain adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi berikutnya, nah ini tahap akhir konseling. Nah, jadi yang mana pentingnya di tahap awal kita menyampaikan bahwa kontrak konseling. Kita akan melaksanakan proses konseling ini kurang lebih selama 50 menit. Nah, jadi setelah menyimpulkan sementara di tahap pertengahan, boleh jadi di sana ada masih yang dibahas, kemudian maka di sini si konselor bersama si konseli, nah ini membantu si konseli nah, untuk bagaimana aktivitas dia ke depan setelah proses konseling. Jadi solusi yang sudah diputuskan atau disepakati bersama, nah itu bisa disampaikan. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahap akhir sesi konseling ini dan tidak terasa juga waktu kita sudah menunjukkan hampir 45 menit atau hampir 50 menit. Nah, sekarang Yasir silahkan menyampaikan apa yang akan Yasir lakukan atau tindakan apa yang akan Yasir lakukan terhadap problem masalah yang Yasir hadapi. Nah, boleh jadi memimpin atau lead ini muncul kalau diperlukan. Nah, kemudian kita juga perlu merencanakan kalaupun ternyata tidak sesuai dan waktu juga sudah habis karena memang efektifnya ada kurang lebih 45 sampai 50 menit di dalam proses konseling, kalaupun lebih 1 jam. Nah, ini. Namun juga tadi perlu kita lihat
bagaimana kondisi si konseli. Nah, sehingga akhirnya kita rencanakan. Misalnya, oh ya kayaknya masih ada hal yang memang perlu kita selesaikan. Bagaimana kita sepakati untuk proses konseling berikutnya. Karena perlu dipahami para calon konselor muda yang profesional bahwa proses konseling itu tidak mesti satu kali konseling itu bisa selesai. Boleh jadi 2 sampai 3, 4 bahkan lebih pertemuan konseling sehingga akhirnya permasalahan itu bisa tuntas. Makanya ada follow up. Jadi ada evaluasi juga. Jadi ketika di dalam proses konseling tersebut, nah kita juga menyampaikan, oh ya Yasser, nanti setelah proses konseling ini boleh jadi 5 hari atau 3 hari ke depan saya akan menghubungi Yasser untuk memastikan apakah kesepakatan atau solusi yang sudah kita sepakati bersama dalam proses konseling ini apakah sudah efektif atau belum. Nah, gitu sehingga akhirnya proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Nah, terakhir, jadi di sini karena tujuan awal video pembelajaran kali ini adalah kalian mampu mempraktekkan konseling. Nah, nih jadi bagi calon konselor muda, maka di sini Ibu kasih nilai di dalam proses konseling. Konseling individual dasar atau sederhana dalam rangka bagian basic skill itu muncul baik di tahap awal, inti maupun penutup. Jadi yang pertama, attending. Nah, attending nilainya besar ini 10 karena memang pemantapan di awal dalam proses konseling. Kemudian ada kontrak konseling nilainya 5. Asas konseling. Nah, asas konseling ini kan sebenarnya sebagai praktikan itu ada 12, tapi paling tidak 2 atau 3 lah yang disampaikan. Yang paling wajib itu ya asas kerahasiaan, keterbukaan, nah itu bisa disampaikan. Kemudian memantapkan kedudukan konselor dan konseli. Jadi memantapkan. Jadi kembali di awal itu dijelaskan sudah pernah konseling atau belum. Nah, di sini saya sebagai konselor Tian atau siapa nama konseli disebutkan sebagai konseli. Nah, itu. Kemudian ada tahap peralihan. Nah, ini kan setelah bisa dilihat dari mimik wajah, kesiapan si konseli, apalagi tadi ada rapot atau attending di awal. Nah, sudah siap untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, ada tahap peralihan itu nilainya 5. Kemampuan empati juga 5. Nah, ini wajib muncul. Kemudian boleh jadi di awal, di tengah, boleh jadi beberapa kali empati ini muncul. Kemudian ada kemampuan eksplorasi, nah ini 5. Dan bagian yang selanjutnya, baik itu mengarahkan, fokus, memimpin, nilainya 5. Pertanyaan terbuka dan tertutup nilainya 5. Tepat tidaknya pertanyaan tersebut untuk diberikan. Mimik wajah nilainya 5. Ketepatan mengarahkan, memancing untuk solusi, ini 5. Kemudian memberikan kesempatan menyimpulkan sementara 5. Kemampuan merespon baik, refleksi, memberikan pujian kalau pilihan tindakannya tepat atau sebaliknya. Juga di sana ada penguatan. Ini nilainya 10. Bagaimana respon kita terhadap si konseling. Nah, kemampuan mengakhiri, memberikan kepada konseli untuk menentukan langkah setelah konseling itu 10. Karena boleh jadi ada yang kesulitan mengakhiri proses konseling. Nah, padahal ada efektivitas waktu dalam proses konseling. Nah, kemudian juga kemampuan mengakhiri termasuk di sana ada pernyataan follow up atau tindak lanjut setelah berakhir proses konseling apa yang akan dilakukan. Ini nanti kalau semuanya terpenuhi nilai itu adalah 100 ya. Selamat mempraktekkan proses konseling, tetap semangat belajar. Insya Allah banyak sekali YouTube praktek konseling individual yang dilakukan dengan beragam pendekatan konseling. Nah, tapi ini kita teknik dasar saja dulu karena teknik dasar konseling ini selalu muncul yaitu baik nanti boleh jadi nanti dengan pendekatan konseling Islam, dengan psikoanalisis, SFBC dan lain sebagainya. Pada dasarnya belajar itu adalah proses, maka teruslah belajar, teruslah menjalani proses untuk tetap melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, memberikan layanan yang memang akhirnya tujuannya tidak lain adalah ibadah kepada Allah. Semoga berkah. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Adik-adik semuanya,